Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang bab sholat sebagai pelatihan mati. Dikatakan sholat itu sebagai ibadah utama di dalam Islam, sebab amal yang pertama kali dihisab itu sholat. Bagus hisab sholatnya, baguslah pula hisab seluruh amal lainnya. Bagus hisab sholatnya, tanpa hisablah ibadah lainnya. Selain berkedudukan sebagai penentu keseluruhan nilai ibadah, sholat sebenarnya juga merupakan ibadah yang mengacu pada proses kematian. Apa isyarat bahwa sholat itu berlatih mati? Ada dua isyarat, yaitu yang pertama, akhirul kalam Rasulullah SAW tercinta sebelum wafat, ummati saleh. Yang kedua, mayit dikafankan dengan posisi tangan sebagaimana sunnah posisi tangan dalam sholat. Dalil mati syakit versus dalil mati tidak sakit. Sebelum mengaitkan ibadah sholat sebagai pelatihan menghadapi kematian, ada baiknya kita pahami dulu apa yang disebut mati dan bagaimana hal keadaan dalam mati itu. Berdasarkan penelusuran terhadap dalil-dalil terkait kematian, kita dihadapkan pada dualisme, yaitu mati itu sakit dan mati itu tidak sakit, sebagaimana digambarkan secara singkat berikut ini. Sakitnya sakaratul maut bagikan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Perbanyaklah mengingat kematian. Seorang hamba yang banyak mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam riwayat kewafatan Rasulullah SAW, beliau memohon pada Allah, "Ya Allah, betapa hebatnya sakaratul maut ini. Berikan semuanya kepadaku rasa sakit ini. Jangan Engkau berikan pada umatku." Penulis yakin Rasulullah SAW tidak merasakan sakitnya ajal seketika usai beliau berdoa untuk umat beliau. Artinya, saat itu juga doa tersebut langsung dikabulkan Allah, termasuk berlaku juga untuk kekasihnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Jadi kita pandang dalil mati itu sakit dan mati itu tidak sakit, sama-sama sahih. Sekarang pilihannya mau yang mana? Kalau mau mati tidak sakit, syaratnya sebagaimana bunyi dalil-dalil berikut ini. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan kebaikan, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk
memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Catatan: hadis ini turun jauh sebelum detik-detik ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Bagian dari hadis tersebut yang penulis garis bawahi yaitu, hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan kebaikan, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan seterusnya. Menjadi bukti bahwa sholat sebagai tiang agama itu puncak billahi atau puncak keadaan besertaan dengan Allah. Simpulan bahwa mati itu bisa tidak sakit juga diperkuat dengan dalil lain yang juga diwahyukan jauh sebelum detik-detik kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi, yaitu di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 91 berikut ini. Maka mengapa ketika ruh sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan ruh itu kepada tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Catatan: mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan ruh itu kepada tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, tentu kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang benar, dan beliau dapat mengembalikan ruh kepada tempatnya karena tergolong pada golongan kanan yang dikaruniai keselamatan. Simpulan bahwa mati itu bisa tidak sakit diperkuat lagi dengan Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi, lalu masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tentu kita yakin Nabi Muhammad SAW termasuk jiwa yang tenang dan diridhoi Allah. Nah, sekali lagi dalil mati itu sakit ada
dalil mati itu tidak sakit juga ada. Tinggal kita memilih mau yang mana. Ruh, nyawa, dan jiwa. Perlu kita perjelas terlebih dahulu beberapa konsep yang lazim ketika temui terkait topik ini. Teorema baku yang ada di Quran terkait diri sebenarnya hanya ada 3, yaitu ruh, nafs, dan jasad. Bagaimana dengan nyawa dan jiwa? Bagaimana kedudukan kedua konsep itu di dalam Quran? Berikut ini perincian ketiga konsep tersebut. Ruh itu nur ilahi yang bersifat hidup dan menghidupkan. Ruh bersifat hidup dalam kesendiriannya dan bersifat menghidupkan ketika ia terhubung dengan jasad. Satunya ruh dan jasad, inilah yang disebut keadaan bernyawa. Dikatakan jasad itu bernyawa karena ketika itu jasad itu terhubung dengan ruh sebelum terhubung pada jasad. Namanya tetap ruh. Ruh ketika sudah terhubung pada jasad menjadi nyawa bagi jasad sehingga jasad itu hidup. Jadi perkataan nyawa di sini kita tetapkan sebagai sebutan ruh. Ketika terhubung dengan jasad berbeda dengan jiwa. Yang disebut jiwa itu nafs, diri, keakuan, merasa ada diri yang timbul akibat satunya ruh dengan jasad. Perasaan si fulan bahwa dia itu si fulan, itulah perwujudan jiwa atau nafs. Sederhananya, ruh itu nyawa, nafs itu jiwa. Ruh tambah jasad sama dengan jiwa. Pada jasad yang bernyawa terhubung dengan ruh, timbullah jiwa, nafs. Hal ini perlu didudukkan secara jelas agar tidak ada pemahaman baku yang tercantum di Quran menjadi tersalah tempat, tertukar-tukar, dan menjadi rancu. Kerancuan pahaman yang dikhawatirkan di sini bukan diada-adakan melainkan nyata dalam hasil jadi penerjemahan Quran ke dalam bahasa lain. Dalam hal ini, dalam bahasa Indonesia seperti kasus berikut ini. Kullun nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran, Quran 3 ayat 185. Pada ayat di atas sudah benar kata nafsin diterjemahkan sebagai jiwa. Akan tetapi pada ayat lain di bawah ini kata anfusakum yang notabene adalah varian dari kata nafs diterjemahkan sebagai nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rasuluna wa hum la yufarratun walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum yawma tujzauna
kuntum an ayati tastakbirun, yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, dengan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 93. Padahal nyawa itu sebutan bagi ruh, khususnya ketika ruh terhubung pada jasad. Oleh sebab itu penulis akan senantiasa menetapkan batas yang pasti antara perkataan nyawa dan jiwa dalam buku ini. Setiap penerjemahan dalil yang menyebutkan nafs sebagai nyawa, penulis luruskan dengan menggantinya dengan kata jiwa, dan setiap ditemukan perkataan nyawa dalam dalil, penulis pertegas dengan menggantikannya dengan kata ruh. Mudah-mudahan kebijakan yang diterapkan dalam buku ini dapat dipahami para pembaca sekalian. Amin. Salah kaprah dalam memaknai mati dan prosesnya. Lebih lanjut tentang mati, selama ini banyak orang termasuk para ulama, disadari atau tidak, telah salah kaprah dalam mengartikan kematian. Kematian diterima secara umum sebagai peristiwa terpisahnya ruh dari jasad, atau kematian itu proses dicabutnya ruh itu oleh malaikat maut Ijrail. Padahal sama sekali tidak demikian. Bukan demikian. Mari kita cermati informasi mengenai itu dalam Quran. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, jiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran, Quran 3 ayat 185. Ayat yang sama, Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 93. Perhatikan ayat yang digarisbawahi dan artinya yang digarisbawahi. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, dengan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan anfusakum, jiwamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 93. Cukuplah kiranya dua data dalil di atas kita pastikan bahwa proses kematian itu kaitannya dengan nafs, jiwa yang dipisahkan dari jasad, bukan ruh. Apalagi dalam ayat lain yang sudah kita simpulkan sebelumnya bahwa ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut. Quran Surat Al-Isra, Quran 17 ayat 85. Kesalahpahaman memandang mati sebagai terpisahnya ruh dari jasad yang selama ini dipegang oleh sebagian besar orang tampaknya terjadi
akibat kekhilafan menafsirkan jiwa dan nyawa sebagai sinonim identik dari ruh. Padahal jiwa itu nafs, sedangkan nyawa itu keadaan jasad terhubung dengan ruh. Tetap jiwa nafs itu bukan dan berbeda dengan ruh. Perbedaan antara ruh dan jiwa ini penting diketahui agar pemahaman agama kita senantiasa rapi dan selaras dengan petunjuk Allah. Dalam Quran, jika pemahaman ilmu kita rancu, dikhawatirkan terjadi penyimpangan juga dalam pengamalannya. Apalagi ini terkait dengan urusan hidup mati. Itu sebabnya pada bab tentang diri manusia, dalam buku ini kedudukan ruh, nafs, dan jasad jelas-jelas dipisahkan dan dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra, Quran 17 ayat 85. Pada subbab terdahulu mengenai ruh sudah dijelaskan bahwa ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut. Jadi simpulan kita sudah jelas bahwa yang dicabut oleh malaikat maut ialah nafs atau jiwa kita, bukan